Silakan Bang Ray, fadhol. Baik, jadi ini dok, Anda melihat temanya tadi kan jangan sepelekan luka di kaki ya dok ya. Jadi nggak apa-apa juga. Dulu kan biasanya sering disepelekan tuh luka di kaki. Kalau yang sering diperhatikan luka di hati biasanya dok. Jadi ini bukan pertanyaan dari pemirsa sih. Anda punya pengalaman, ada teman yang nitip pertanyaan. Beliau ini dulu tinggal di pondok pesantren dok. Jadi setiap pagi itu kakinya ini di jari-jari kaki itu muncul kayak hitam-hitam gitu dok, di ujung-ujung jari semuanya. Jadi udah hitam, kayak dia bilang katanya itu darah beku atau kayak gimana. Jadi setiap pagi itu muncul, itu dibiarkan saja. Jadi anak tanya ini kenapa dibiarkan, ada langkah yang perlu dilakukan atau apa? Jadi dia bilang yang dia lakukan cuman buat nggak sakit itu dia rendam pakai air hangat gitu dok. Ini apakah udah betul caranya atau memang terus itu memang sesuai dengan yang tadi atau kayak gimana dok? Itu kondisi itu sebenarnya masih belum luka ya, cuman sudah menjadi kewaspadaan juga bagi kita untuk kok bisa seperti itu, ada kelainan apakah pada si rekan ini kan gitu. Tentunya itu adalah suatu gejala ya ataupun penyakit yang perlu diwaspadai, apalagi pesantren itu usia muda ya. Iya betul. Usia muda. Jadi kondisi seperti itu adalah kondisi kualitas aliran darahnya yang nggak bagus, aliran nadi, pembuluh arteri ya. Jadi nadinya pada ujung-ujung jari mengalami kondisi yang menyempit. Nah kalau bahasanya menyempit atau menciut, terutama pada malam hari hingga pagi hari, karena kondisi dingin dan kondisi malam hari dia mau terjadi penyempitan pembuluh darah. Jadi salah satu faktornya itu adalah udara dingin ataupun stres. Jadi yang membuat adrenalin sedikit lebih tinggi sehingga menyempitkan arteri tadi. Jadi langkah sederhananya memang sudah benar, boleh dihangatkan ya, air hangat ya, jangan panas ya tentunya, karena dia kalau dingin tadi menciut, dihangatkan dia bahkan agak melebar, tapi itu hanya sementara. Menjelang siang suasana udah mulai panas, tubuh akan normal lagi ya, jadi pembuluh darah terjaga melebar seperti itu. Nah yang perlu dilakukan pada penderita penyakit yang seperti itu adalah untuk memeriksakan aliran darahnya ke dokter bedah vaskuler untuk melihat aliran arterinya melalui USG Doppler namanya, atau USG vaskuler. Jadi diperiksakan nanti pembuluh darah di kakinya ataupun pada sekitar jarinya untuk melihat denyutannya seperti apa kualitasnya ya, ataukah ada kelainan lain selain penyempitan, misalnya sudah ada plak ya. Memang pada usia muda jarang terjadi plak, cuma kalau misalnya dia ada kelainan autoimun, nah kemungkinan pembuluh darah yang harusnya mulus ya, tidak ada bercak-bercak, nah bisa aja terjadi penampakan bercak-bercak di pembuluh darahnya. Tentu saja saya tidak sendiri untuk penanganan ini, nanti kita konsultasikan juga ke dokter penyakit dalam yang menangani imunologi dan alergi ya, seperti itu ya. Ada dokter yang bisa menangani atau pemeriksaan lebih lanjut lagi. Tapi yang paling penting itu tadi, pemeriksaan aliran darah melalui USG Doppler ataupun USG vaskular. Nah itu ya. Dari kondisi yang digambarkan tadi dok, apakah teman ini bisa kita deteksi kalau dia itu ada penderita diabetes juga atau enggak dok? Enggak, dia tidak gara-gara diabetes seperti itu. Oh iya, nggak bisa gitu dok ya? Jadi memang ada sesuatu yang sensitif di tubuhnya yang membuat pembuluh darahnya gampang menciut. Nah itu yang perlu dicari tahu tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerandak. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.